Halo para pemirsa dimanapun Anda berada. Kelihatannya proyek KF21 Boramae serasa anyep ya. Dan apakah masih menjadikan harapan bagi Indonesia? Terlebih bila kita menengok ke belakang, ternyata keengganan Amerika Serikat untuk membagikan teknologi radar AESA nyaris membunuh proyek KF21 Boramae Korea Selatan. Proyek KF21 yang selama ini menjadi kebanggaan sektor pertahanan negara Asia Timur nyaris dibunuh oleh keengganan Washington untuk berbagi pengetahuan pembuatan radar AESA. Karena Amerika Serikat menolak untuk berbagi teknologi yang dibutuhkan untuk membangun radar Active Electronically Scanned Array atau AESA, Korea Selatan terpaksa mengembangkan radarnya sendiri untuk digunakan pada pesawat generasi ke-4++ KF21 Boramae. Proyek KF21 yang menjadi sumber kebanggaan bagi sektor pertahanan negara Asia Timur hampir dihancurkan oleh keengganan Washington untuk berbagi pengetahuan tentang pembuatan radar AESA. Nah, ada semacam kekhawatiran ya untuk masyarakat Indonesia kalau seperti ini. Tentunya khawatir dengan adanya kemungkinan dalam berbagi teknologi inti pada proyek KF21 Boramae Korea Selatan dengan Indonesia menjadi terganggu karena Korea Selatan juga bisa menjadi enggan untuk mentransfer teknologinya ke pihak Indonesia. Ya, mungkin apabila terjadi, mungkin ini ya, Indonesia jangan-jangan cuma kebagian ngerakit pesawatnya saja. Menurut Badan Militer Pemerintah Korea Selatan, Military Acquisition Program Administration atau DAPA, perusahaan domestik mampu menciptakan teknologi radar AESA mereka sendiri tanpa dukungan teknologi dari Amerika Serikat. Prototipe radar AESA untuk pesawat generasi 4,5 yang dikenal sebagai versi Asia dari F-35 pertama kali diperlihatkan kepada publik pada bulan Agustus 2020 setelah DAPA memilih perusahaan lokal Hanwha System untuk membuat radar AESA untuk KF21 Boramae. Korea Aerospace Industries sedang mengembangkan pesawat tempur KF21 Boramae. Radar AESA KF21 yang digambarkan Hanwha Systems sebagai mata dan otak pesawat memungkinkannya untuk melihat kemungkinan ancaman dari jarak yang lebih jauh. Menurut produsen asal Korea Selatan tersebut, radar AESA KF21 merupakan salah satu sensor avionik terpenting yang dapat digunakan untuk berbagai tugas, termasuk pengawasan, deteksi target darat dan udara, serta rekaman video. Untuk menguji radar AESA yang dikembangkan oleh Hanwha untuk KF21, DAPA menggunakan pesawat uji Boeing 737. Pada jarak ratusan kilometer, radar AESA KF21 dimaksudkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi beberapa target secara bersamaan. Kemampuan tepatnya dirahasiakan. Hanwha dan DAPA bermaksud untuk melengkapi jet tempur negara itu dengan radar canggih yang mereka buat sendiri sebagai tambahan radar AESA untuk KF21 Boramae. Kemudian yang menjadi pertanyaan, seberapa jauh para insinyur Indonesia terlibat dalam pembuatan dan perancangan radar AESA tersebut. Saya kira karena teknologi inti tersebut merupakan hal yang sangat vital, mungkin dirahasiakan dan para insinyur Indonesia tidak dilibatkan dalam pengembangan radar AESA tersebut. Pengembangan radar AESA KF21 adalah upaya pertama Korea Selatan dalam memproduksi radar AESA yang penting untuk pengoperasian pesawat kontemporer di mana saja.
Radar AESA memiliki beberapa keunggulan dibandingkan radar Passive Electronically Scanned Array atau PESA, termasuk ketahanan terhadap gangguan musuh dan jangkauan deteksi target yang luas dan akurat, bahkan untuk target kecil yang sulit dideteksi lawan. Akibatnya, negara-negara dimanapun berupaya memasang radar AESA pada jet tempur mereka. Namun, hanya sejumlah kecil negara yang memiliki kapasitas untuk membuat radar AESA dan produksinya sangat sulit. Menurut laporan, bahkan Rusia kesulitan memproduksi radar AESA. Nah, bagaimana ini dengan Korea Selatan? Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Prancis, dan Israel adalah satu-satunya negara besar yang memiliki kapasitas untuk membuat radar AESA. Kesepakatan antara Hanwha Systems dan Leonardo dari Italia untuk berkolaborasi dalam pengembangan radar AESA untuk pesawat tempur ringan menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan dalam pengembangan radar AESA semakin berkembang. Beberapa tahun lalu, selama Paris Air Show, kedua perusahaan tersebut meresmikan kesepakatan mereka. Hanwha dan Leonardo ingin membuat radar AESA yang dapat dipasang di pesawat tempur yang tersedia secara komersial.